Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik, pasal yang ke-35, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. 2 Tawarik pasal yang ke-35, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Yosia dibunuh oleh Neko. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko, yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-35, ayat yang ke-22. Yosia tidak mengindahkan kata-kata Neko, yang merupakan pesan Allah. Renungan hari ini berjudul Mendengarkan Pesan Allah, ditulis oleh James Banks. Semasa kuliah saya sempat pulang pergi ke kampus dengan mengendarai mobil. Perjalanan pulang ke rumah saya yang terletak di wilayah gurun terkadang terasa sangat membosankan. Jalannya yang lurus dan panjang sering mendorong saya untuk mengebut melebihi batas kecepatan yang diizinkan. Pertama kali melakukannya, saya diberhentikan dan diberi peringatan oleh polisi lalu lintas. Yang kedua kali saya ditilang. Namun ketika terjadi untuk ketiga kalinya, saya kembali ditilang persis di tempat yang sama. Sahabat ODB, penolakan kita untuk mendengarkan bisa membawa konsekuensi yang serius. Salah satu contoh yang tragis datang dari kehidupan Yosia, seorang raja yang sesungguhnya baik dan saleh. Ketika Neko Raja Mesir melewati wilayah Yehuda untuk menolong bangsa Asyur dalam peperangan melawan Babel, Yosia pergi menghadapinya. Neko pun mengirimkan utusan kepada Yosia dengan pesan, "Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku." 2 Tawarik pasal yang ke-35 ayat yang ke-21. Allah memang mengirimkan Neko, tetapi Yosia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido.
Akhirnya Yosia terluka parah lalu mati dan seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yosia yang mengasihi Allah mengalami bahwa jika seorang bersikeras melakukan kehendaknya sendiri, tanpa mengambil waktu untuk mendengarkan Allah atau hikmat-Nya melalui orang lain, hal itu akan membawa akibat yang fatal. Maka kiranya Allah memberi kita kerendahan hati yang memang kita perlukan untuk selalu memeriksa diri dan mendengarkan hikmat Allah. Sahabat ODB, area mana saja dalam hidup Anda yang membutuhkan hikmat Allah? Lalu apa yang akan Anda lakukan untuk mendengarkan pesan Allah hari ini? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijak dan Maha Kasih, tolonglah aku agar rendah hati dan mau mendengarkan hikmat-Mu hari ini. Terima kasih karena ketika aku berdoa meminta hikmat-Mu, Kau selalu memberikannya dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Amin.